pembelajaran di hari ini kita satu siswa untuk maju kedua di depan kelas. Berdoa selesai. Saya persilakan untuk duduk kembali. Oke, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita di hari ini, Ibu akan membagikan kepada kalian soal kritis yang akan harus dikerjakan dalam waktu 10 menit. Sakas bodi dia. Apakah semua sudah dapat kertas PDF-nya? Baik anak-anak, gunanya untuk PDF ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal kalian terkait materi yang akan Ibu ajarkan pada hari ini. Ibu harap supaya masing-masing pada kertasnya bisa mengerjakan dalam waktu 10 menit. Kemudian jangan lupa untuk tulis nama dan kelas. Dimulai dari pertama. Kerjaan ini tidak boleh diskusi, masing-masing punya kertas, masing-masing kerja. Waktu untuk mengerjakan soal tinggal 5 menit. Ada yang sudah selesai? Waktu kerja tinggal 3 menit. Tulis soal ini saja sesuai kemampuan kalian. Karena ini sebagai nilai untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam menerima materi yang akan Ibu berikan nanti. Setelah waktu selesai nanti, soal serta jawaban yang sudah kalian tulis itu dikumpulkan di satu ujung kelompok baru nanti Ibu ambil. Bisa paham? Waktu kita menit ya anak-anak. Yang belum selesai harus sudah dilengkapi, dan yang sudah tahan sampai ada. Baik, apakah semua sudah? Bisa dikumpulkan di teman yang paling ujung. Baik anak-anak, Ibu akan mengambil hasil kalian. Apakah hari ini ada yang sudah hadir? Ada Ibu. Yang sakit cepat sembuh dan bisa kembali masuk dalam menerima pembelajaran minggu berikutnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran dan kita pembelajaran ke proses selanjutnya, sepertinya Ibu lihat hari ini kurang semangat dan antusias dalam menerima pembelajaran hari ini. Jadi Ibu undang semuanya berdiri, kita menyanyi lagu semuanya. Satu, dua, tiga. Ada tujuh kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, bermakan belajar, bermasyarakat, hidup cepat beristirahat. Ada tujuh kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, bermakan belajar, bermasyarakat, hidup cepat beristirahat. Oke, semuanya dipersilakan duduk. Duduk tali kursi rapat dengan meja. Oke, baik anak-anak. Apa yang kalian rasakan setelah bercerita tadi? Apakah semuanya sulit? Oke, semoga hasilnya baik. Dari kritis yang sudah tadi kuberikan, ini berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang wujud saat dan model partikel saat. Ibu minta Alif baca tujuan pembelajaran yang pertama dan kedua.
Oke, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, Ibu minta Tiki dulu untuk pembacaannya. Tiga, tadi dapat dilakukan pengamatan sederhana tentang keperluan perbincangan. Empat, peserta didik dapat mengaitkan konsep keperluan perbincangan dengan fenomena sehari-hari. Baik anak-anak, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang hari ini harus kita capai supaya pembelajaran kita hari ini bisa bermakna. Bukan hanya tujuan pembelajaran saja, tapi pembelajaran ini juga bisa bermanfaat untuk kalian. Bagaimana materi yang kalian dapat di sekolah dapat kalian kaitkan dengan fenomena kalian setiap hari di rumah. Bisa? Oke. Bisa atau tidak? Bisa, Ibu. Selanjutnya bisa kalian perhatikan di sini ada 3 gambar yang kita tampilkan. Ada yang bisa jawab apa saja gambar yang ada yang kita tampilkan ini? Yang mau jawab angkat tangan. Yang pertama gambar apa? Oke, gambar es krim yang sementara mencair. Gambar kedua? Gambar ketiga? Oke, ada 3 gambar. Yang pertama es krim mencair, yang ketiga air dipanaskan kemudian uap keluar, kemudian ada air di dalam gelas. Dari 3 gambar yang Ibu tampilkan ini, apakah ada yang bisa membedakan secara spesifik 3 gambar ini yang berkaitan dengan materi kita hari ini? Oke, silakan. Gambar pertama, es krim yang melentir adalah zat padat. Yang kedua, air yang mendidih mengeluarkan zat gas. Dan yang ketiga, air yang dituangkan dalam gelas adalah zat air. Oke, jadi menurut teman kalian bahwa gambar yang pertama saat es krim belum mencair termasuk dalam wujud zat padat. Kemudian yang kedua, air yang sebentar dipanaskan kemudian uap keluar itu termasuk dalam wujud zat gas, dan yang ketiga adalah air di dalam gelas termasuk dalam wujud zat cair. Nah anak-anak, sebelum mengetahui apa itu wujud zat padat, wujud zat cair dan sebagainya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu wujud zat atau materi. Bisa kalian catat pada catatan kalian? Wujud atau materi adalah segala sesuatu pengertian wujud atau materi sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Dari pengertian yang telah Ibu sampaikan, pertanyaan berikutnya, apakah Ibu dan Anda semua yang dalam ruangan ini termasuk dalam wujud atau materi? Termasuk atau tidak? Oke, siapa yang jawab termasuk? Angkat tangan. Siapa yang jawab tidak? Oke, yang jawab termasuk kamu. Kenapa sampai kita termasuk dalam wujud atau materi? Dia bilang karena kita menempati ruang dan memiliki massa. Massa yang dimaksudkan dalam IPA adalah sama dengan berat. Apakah kita semua di sini memiliki berat badan? Ya. Dan sekarang kita menempati ruang kelas 77. Berarti kita termasuk atau tidak? Termasuk. Jadi yang dibilang oleh teman kalian adalah benar. Berikan aku setia. Oke, selanjutnya ada berapa sih wujud saat itu yang sudah kalian teman bilang? Angkat tangan. Oke, Sergio jawab. 3 jenis wujud saat. Sebentar. Satu apa? Zat padat. Yang kedua? Yang ketiga? Oke, ada 3 jenis wujud saat. Wujud saat yang pertama zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga adalah zat gas. Berikutnya, materi wujud saat dalam dan model partikel penting dipelajari karena berkaitan erat dengan fenomena sehari-hari seperti es mencair, air yang mendidih, dan embun yang terbentuk. Konsep ini membantu peserta didik atau kalian sendiri memahami bahwa sifat dan perubahan saat disebabkan oleh susunan serta gerakan partikel. Pemahaman atau materi yang diwajarkan ini dapat menjadi landasan untuk mempelajari materi IPA selanjutnya di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 sehingga pembelajaran lebih bermakna dan dekat dengan kehidupan nyata. Jadi Ibu harap
pembelajaran yang Ibu kasih hari ini dapat bermakna untuk kalian dan bisa dikaitkan oleh kalian dalam kehidupan kalian setiap hari di rumah? Bisa? Oke. Selanjutnya, Ibu tanya tapi kalau yang mau jawab angkat tangan nih. Boleh? Oke. Apa saja yang menjadi contoh dari wujud zat padat? Oke, silakan. Batu, apa lagi? Kelereng. Meja, kursi dan sebagainya. Selanjutnya untuk zat cair, siapa yang bisa? Oke, silakan. Air, apa lagi? Oli. Ada lagi? Air, oli dan sebagainya. Berikutnya, kalau untuk yang gas, siapa yang bisa bantu? Sergio. Oke, Sergio silakan. Sergio ada sangat bersemangat. Asap apa? Asap ini ada berbagai macam, Sergio. Asap kendaraan. Oke, apa lagi ada yang bisa? Kita sebagai manusia, apa yang kita hirup? Oksigen. Oksigen punya nama senyawanya apa? O2. Kemudian setelah manusia menghirup oksigen, apa yang manusia keluarkan? Karbon dioksida. Nama senyawanya apa? Bisa ditulis dengan apa? Oke. Berikutnya, pertanyaan yang akan disampaikan. Kenapa sampai kita tidak bisa bilang batu, kelereng, meja, kursi dan sebagainya atau sejenisnya ini termasuk saja di zat cair, kenapa tidak termasuk saja di zat gas? Kemudian untuk air, oli dan sejenisnya tidak termasuk saja di zat padat atau di zat gas. Kenapa sampai asap kendaraan, oksigen yang kita hirup, kemudian karbon dioksida yang kita keluarkan itu tidak termasuk saja di zat padat atau zat cair? Kenapa ya demikian? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Baik, ada yang tahu kenapa hal itu bisa terjadi? Tahu, Ibu. Oke, mari kita lihat bersama materi selanjutnya. Materi yang Ibu ajarkan ini dan pertanyaan yang diberikan itu berkaitan dengan materi yang hari ini Ibu ajarkan. Jadi, kita bisa tahu kenapa zat padat yang termasuk itu adalah batu, kelereng, meja, kursi dan sebagainya. Kenapa tidak air, oli, kenapa tidak asap kendaraan dan sebagainya. Kita lihat dia punya sifat-sifat wujud zat padat. Oke, perhatikan. Jadi di sini untuk mengetahui yang termaksud dalam zat padat itu saja kita harus mengetahui dia punya sifat-sifat. Sifatnya apa saja? Ada bentuk, volume, kompresibilitas atau pemampatan massa jenis dan kemudian kemudahan mengalir. Untuk zat padat, dia punya sifat bentuk itu adalah tetap. Kenapa tetap? Sekarang perhatikan anak-anak. Saat Ibu punya penghapus, Ibu taruh di dalam wadah ini. Kemudian Ibu kasih pindah kembali ke dalam loyang. Apakah bentuknya akan berubah? Tidak. Dia akan tetap sama, adalah penghapus. Bisa paham? Makanya dia punya sifat untuk bentuk itu adalah untuk zat padat adalah tetap. Bagaimana dengan zat cair? Sekarang gue punya botol minum. Dia punya botol minum itu terisi penuh dengan air. Kemudian gue Ibu pinjam, kemudian Ibu tuangkan di dalam loyang. Kira-kira bentuk dari air yang Ibu tuangkan dari punyanya gue itu kira-kira bentuknya seperti apa? Ya, berubah mengikuti dengan bentuk loyang tersebut. Tidak mungkin air yang dari botol minumnya gue itu akan bentuknya sama seperti botol minumnya gue saat itu tuangkan ke dalam loyang. Makanya sifat bentuk dari zat cair itu adalah mengikuti wadahnya. Kemudian yang terakhir untuk zat gas, dia juga mengikuti bentuk wadahnya. Bisa kita contohkan seperti apa? Saat mama atau bapak di rumah yang masak masih menggunakan LPG, gas LPG, itu kan dari tabung kita pindahkan ke dalam kompor supaya bisa dinyalakan api. Paham? Gas yang kita pindahkan dari tabung ke kompor itu apakah dari bentuknya tabung saat kita pindahkan ke kompor bentuknya tetap tabung? Bentuknya tetap tabung atau tidak? Ya, tidak. Makanya bentuknya untuk sifat bentuk gas adalah mengikuti bentuknya. Kemudian untuk volume, untuk zat padat di sini dikatakan tetap. Contohnya seperti tadi, besar penghapus adalah seperti ini. Saat Ibu taruh di sini, yang Ibu tahan bentuknya penghapus. Saat Ibu taruh dalam wadah ini, apakah bentuknya berubah? Tidak. Volumenya tetap atau tidak? Tetap. Untuk zat padat, sifat volumenya adalah tetap. Untuk zat cair bagaimana? Di sini dikatakan tetap. Bagaimana bentuk bisa kita contohkan? Ya seperti tadi. Botol minum airnya 100 ml saat kita pindahkan ke loyang, kemudian kita kembalikan lagi ke dalam botol minum.
volumenya masih tetap 100 mili. Maka dia punya volume yang bisa cari itu tetap. Sifat volume untuk zat gas ini tergantung pada tempatnya. Kalau sekarang dalam ruangan ini memang sangat tertutup sekali, sangat diisolasi sekali. Kemudian kita kasih masuk gas di dalam. Contohnya saja seperti gas untuk mengusir nyamuk. Biasanya kalau misalnya sakit malaria itu sudah banyak, biasanya tim kesehatan itu turun untuk semprot. Ya, itu. Kemudian sekarang kalau pertanyaannya, kalau disemprot dalam ruangan yang memang tertutup sekali, diisolasi sekali, apakah gas itu keluar atau tidak? Dia akan tetap dalam ruangan itu. Tapi kalau sekarang disemprot di dalam lapangan bebas, kira-kira seperti apa? Apakah gas itu akan tetap dalam ruangan terbentuk, dia tetap dalam itu, atau hanya akan menyebar ke segala tempat? Nah, maka itu untuk sifat volume untuk zat gas itu tergantung pada tempatnya. Jadi kalau misalnya dalam bentuk tertutup, berarti dia punya volume itu tidak berubah-ubah. Tapi kalau misalnya di dalam alam bebas, ya tidak mungkin, karena dia akan berbau kembali dengan gas alami. Kemudian untuk pemampatan massa jenis, untuk zat padat tidak dapat dimampatkan, umumnya mempunyai massa jenis besar. Kemudian untuk zat cair sulit untuk dimampatkan, mempunyai massa jenis sedang. Kemudian untuk zat gas mudah dimampatkan dan mempunyai massa jenis yang sangat kecil. Kemudian untuk kemudahan mengalir, pasti anak-anak sudah mampu berpikir. Untuk zat padat, ya tidak mungkin dia mengalir, benar atau tidak? Benar. Dia tidak mengalir. Kemudian untuk zat cair, mengalir. Untuk zat gas, sama juga mengalir. Mengalir artinya di sini, kalau contohnya tadi disemprot dalam tinggal lapangan, berarti dia akan tetap menyebar kemana-mana itu, tidak di satu tempat itu. Bisa paham apa yang diberikan? Oke, baik. Kita lanjut. Materi selanjutnya adalah model partikel zat. Sebelum ibu terangkan yang bagian sini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sih partikel. Bisa kalian catat pada buku kalian masing-masing. Partikel adalah susunan terkecil dari wujud atau materi yang membentuk kayu, air, dan gas bebas yang telah dicontohkan tadi oleh anak-anak. Itu dia disusun oleh partikel. Partikel yang menyusun zat-zat padat atau zat cair atau zat gas. Contohnya seperti apa itu? Nanti kalian pelajari pada materi lanjut mungkin di SMA atau di kelas 9 itu adalah proton, neutron, dan elektron. Oke, mohon perhatikan kembali. Pada slide ini kita akan menjelaskan tentang model partikel zat. Yang pertama ada pada wujud zat padat. Dia punya contoh di sini yang ditampilkan adalah kayu. Dia punya bentuk itu keras, dia punya model partikel itu sangat-sangat rapat dan teratur. Memiliki pola yang teratur, berdekatan dan berikatan secara kuat. Jadi partikel satu ini dengan partikel ini, dia saling mengikat sangat kuat. Makanya kenapa saat kita pindahkan mau banting pindah kasih banting pindah, jadi punya bentuk partikel itu akan tetap sama, tidak akan menyebar kecuali dibakar atau sudah busuk. Kemudian untuk model partikel zat cair, contohkan di sini adalah ada air di dalam gelas kimia. Dia punya model partikel itu masih teratur, tetapi memiliki ikatan yang sudah mulai renggang atau sudah tidak sekuat dengan model partikel zat padat. Bisa dilihat di sini. Jarak satu partikel dengan partikel yang lain itu sudah mulai ada selah. Untuk tadi partikel zat padat itu satu dengan satu tidak ada apa dia punya selah. Tapi kalau untuk cair, partikel satu dengan partikel yang lain itu masih ada apa punya celah sedikit karena dia punya ikatan itu sudah semakin renggang. Berikutnya, untuk cair ini bergerak acak, tidak sedekat zat padat jaraknya, berikatan tidak kuat, dapat mengalir. Kemudian untuk zat gas, bagaimana lagi? Perlu dibayangkan saja ya, saat kita mengeluarkan karbon dioksida, apakah kita bisa tangkap? Ya. Apakah kita bisa tangkap anak-anak? Ya. Partikel ini itu sangat renggang sekali dan beracakan, tidak teratur seperti ini juga dia bisa bergerak bebas. Udara di sini, udara yang kita hirup setiap harinya, apakah kita bisa lihat? Kita bisa mengetahui apakah udara? Oke. Apakah udara yang kita rasakan, yang kita tahu kita mau tahu udara ini ada di muka bumi ini lewat apa? Indra apa? Rasa. Indra perasa yang kita bisa rasakan saja, kita tidak bisa lihat tapi kita bisa rasakan. Dia punya partikel itu bergerak acak, renggang, berikatan sangat lemah, dapat menyebar dengan bebas. Oke.
Selanjutnya, ada berapa perubahan video zat? 6. Apa saja? Kita gambarkan dalam segitiga ini ada padat, gas, dan cair. Yang pertama, kalau benda padat menjadi gas itu disebut apa? Padat menjadi gas. Menyublim. Menyublim adalah padat menjadi gas. Contoh yang bisa kita dapatkan adalah kapur barus atau kamper. Kamper ini biasa kita letakkan atau mama biasa letakkan di dalam lemari ataukah di kamar mandi. Semakin lama kita biarkan, maka partikel dalam kamper itu mulai merendam dan menguap. Kita bisa tahu bahwa bisa dapatnya punya jejak setelah kamper habis itu apa? Kamar mandi menjadi wangi. Kemudian baju juga menjadi wangi. Oke? Selanjutnya, kalau untuk benda padat menjadi cair, siapa yang bisa bilang apa prosesnya? Nama prosesnya apa? Apa nama proses perubahan video zat dari padat menjadi cair? Mencair. Oke, tepuk Sergio. Padat ke cair. Itu adalah mencair. Contohnya adalah es batu yang kita biarkan di dalam suhu ruang. Kemudian, untuk benda gas menjadi cair, apa? Mengembun. Bisa kita dapat contohnya di mana? Saat pagi hari, apakah semua sebelum ke sekolah akan berkaca? Saat bernapas, apakah anak-anak pernah lihat ada yang di kaca saat kalian bernapas sebelum berangkat ke sekolah? Mau kasih bedak muka? Apakah saat bernapas itu ada di kaca atau tidak? Oke, itu salah satu contohnya. Kemudian ada dari cair menjadi gas. Contohnya apa? Menguap. Contohnya namanya adalah menguap benar. Contohnya apa? Saat air dipanaskan. Ya, pintar luar biasa, tangan. Oke, selanjutnya saat gas menjadi padat. Apa itu namanya? Mengkristal. Contohnya bisa kita dapatkan dalam apa? Kulkas, bagian freezer. Saat mama cuci kulkas, kemudian itu kan dilepas bunga esnya. Saat ditutup kembali dan didinginkan kembali kulkas itu, maka lama kelamaan dalam freezer itu akan ada bunga es. Semua di sini lagi cuci kulkas atau tidak? Tidak. Wow, tidak apa-apa ya, karena memang masih ada mama. Kemudian dari cair menjadi padat. Apa nama prosesnya? Membeku. Tepuk tangan dia. Contohnya apa? Saat air yang dimasukkan di dalam kulkas menjadi ya, luar biasa. Oke anak-anak, materi kita hanya sampai di sini. Setelah ini, Ibu akan memberikan LKPD kepada setiap kelompok untuk berdiskusi. Caranya, setelah ini Ibu akan menampilkan video, kemudian kalian masing-masing kelompok akan menganalisis apa saja yang terjadi pada video tersebut selama waktu yang diberikan adalah 15 menit. Apakah kalian sudah duduk sesuai kelompok yang dibagikan? Baik, LKPD yang sudah Ibu bagikan, mari sekarang berdiskusi. Ibu akan kasih tampilkan video yang pertama. Kalian perhatikan video anak SD melakukan eksperimen. Kira-kira apa yang terjadi setelah dia melakukan eksperimen? Langsung dicatat di dalam LKPD. Waktunya 5 menit, itu sudah termasuk dengan kalian isi LKPD-nya. Karena masih ada 2 video setelah ini. Oke, bisa paham? Bisa paham atau tidak anak-anak? Boleh berdiskusi, ini adalah waktu berdiskusi, tapi tidak boleh ribut yang suara terlalu besar. Bisa paham? Oke, pada video kali ini ada seorang anak SD yang melakukan eksperimen di mana pada gelas ini adalah air panas, kemudian ada es batu. Setelah itu dia akan mencelupkan es batu ke dalam gelas ini, dan kita lihat apa yang nanti terjadi. Kemudian dia tutup pakai penutup hijau itu. Dia tutup selama 2 menit. Kemudian dia buka kembali, kita lihat apa yang terjadi. Silakan anak-anak simak video ini, kemudian catat pada LKPD kalian. Sudah? Perlu diulang? Perlu diulang atau tidak anak-anak? Boleh. Perhatikan. Langsung catat dalam LKPD ya. Karena selesai video langsung
Silakan jawab kalian kalian apa yang kalian amati dari video ini. Sudah semua? Kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, perhatikan video ini. Video ini adalah video yang es batunya dibiarkan di suhu ruang dalam waktu beberapa menit, kemudian es batunya mencair. Ini kira-kira termasuk dalam proses perubahan bisa apa menjadi apa, nama prosesnya apa, lalu contohnya tadi yang itu sudah sampaikan itu silakan juga buat kalian. Sudah? Perlu diputarkan lagi atau apa? Itu kan ada video es mencair. Silakan jawab yang KPD dalam waktu 2 menit sisa. Oke? Perhatikan video berikut ini. Kelompok 3, mohon perhatikan video berikut ini. Video selanjutnya. Ada seseorang yang memanaskan sedikit air. Kemudian dia tutup panci tersebut dan dibiarkan air itu mendidih. Saat dia buka penutupnya akan muncul uap yang keluar. Itu termasuk dalam proses apa namanya? Contohnya seperti itu. Oke? Silakan waktunya 5 menit.
Oke, selesai? Oke anak-anak, apakah semua sudah selesai mengisi LKPD yang Ibu bagikan? Sekarang kita masuk dalam presentasi. Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dipersilakan. Silakan. Perwakilan kelompok saja yang sudah semua maju. Oke. Teman-teman, siapa yang jadi moderator? Oke. Kelompok 3 masih bicara apa? Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kepada teman saya bersiap. Video pertama. Saya tidak foto. Es batu ke dalam gelas yang berisi air panas. Oke, yang kedua. Video kedua, panas ke kain. Menaruh es batu ke dalam piring di dalam suhu ruangan. Video ketiga, cair di gas untuk air yang dipanaskan menjadi penguapan. Oke. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Apakah ada pertanyaan? Oke, kelompok 3 ada pertanyaan. Baik, kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan di kelompok 1. Bagaimana cara menjelaskan embun di kaca menggunakan konsep model partikel? Embun di kaca jendela uap air kehilangan panas dari partikel pendekat berubah menjadi cair embun. Apakah bisa diterima kelompok 3? Oke. Sekian dari presentasi kami. Semuanya beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, Ibu lihat setelah berdiskusi kalian mengaku kita buat tes ini, kita buat tes ini dulu sebelum kelompok 2 maju. Jadi SPG-nya jika ibu berkata, clue-nya itu jika ibu berkata. Kalau ibu tidak berkata tadi tidak buat. Oke, fokus. Kamu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Jika ibu berkata, semuanya berdiri. Duduk. Ibu berkata. Jika ibu berkata, ambil pena. Jika ibu berkata, angkat pena. Jika ibu berkata, turunkan pena. Ambil buku. Ibu belum berkata. Jika ibu berkata, ambil buku. Jika ibu berkata, kembalikan buku pada meja. Silakan duduk. Jika ibu berkata, silakan duduk. Oke. Ternyata semuanya sudah fokus, tak? Sekarang kita lanjutkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Jadi silakan kelompok 2. Oke, kelompok 1 dan kelompok 3 harap perhatikan teman-teman kalian presentasi. Silakan kelompok 2. Pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman saya bersilakan. Video 1, es mencair. Hasil menjadi mengembun karena es batu yang langsung ditaruh ke air panas.
1 dan kelompok 3. Oke, silakan kelompok 1. Bagaimana cara menjelaskan proses es mencair menggunakan konsep partikel? Bagaimana cara menjelaskan proses es mencair menggunakan model partikel? Silakan. Es mencair dengan model partikel, es mendapat panas, partikel lebih kuat, karena melemah, berubah menjadi cair. Bisa diterima kelompok 1 jawabannya? Bisa Ibu. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok. Kita lanjutkan kelompok 3 untuk menentukan sebuah model. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kelompok 1 dan kelompok 2 harap perhatikan. Terima kasih untuk Ibu Guru yang sudah memberikan kami kesempatan untuk presentasikan hasil kerja dari kami. Dan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kami. Teman-teman saya persilakan. Video 1 hasil pengamatan mengembun jenis perubahan wujud cair penjelasan model partikel dari benda yang awalnya gas menjadi cair. Video 2. Hasil pengamatan mencair. Hasil pengamatan mencair. Jenis perubahan wujud padat ke cair. Penjelasan model partikel dari partikel padat menjadi cair. Video ketiga, hasil pengamatan menguap jenis perubahan wujud cair ke gas. Penjelasan model partikel dari partikel cair menjadi gas. Sekian dan terima kasih angka adalah tanggapan dari baik. Silakan kelompok 2. Misalkan kalian memberikan contoh lain perubahan wujud zat yang sering kita jumpai di rumah selain yang sudah dipresentasikan. Satu, mencair. Contoh, mentega saat dipanaskan akan menjadi cair. Dua, membeku. Contoh, agar-agar sebelum dimasukkan ke dalam kulkas kemudian dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku. Apakah bisa diterima kelompok 2? Bisa Ibu. Ya, silakan. Oke, semua berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, semuanya perhatikan. Jadi tadi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok lain kepada kelompok yang sementara presentasi. Pertanyaannya salah satunya adalah bagaimana cara kita menjelaskan secara konsep model partikel terhadap contoh embun di kaca. Contohnya, embun di kaca berarti perubahan. Nama perubahannya apa? Mengembun. Jadi Bu kembali ke slide sebelumnya. Oke, bisa diperhatikan di sini dari gas menjadi cair. Di sini partikel gas ini acak sembarang. Kemudian saat kita menguap kemudian terkena kaca, dia akan partikel akan merapat. Satu partikel satu yang partikel yang lain itu akan merapat, tetapi masih dengan ikatan yang sudah lebih kuat daripada partikel gas ini. Kemudian lama-kelamaan akan menjadi partikel cair karena saat kita menguap itu uap gas yang keluar dari mulut kita itu lama-kelamaan kalau dikena kaca semakin banyak dia akan berubah menjadi air. Makanya kenapa sampai saat kita membersihkan kaca itu bisa kita menggunakan uap saja terus gelap kaca itu akan menjadi bersih. Bisa paham apa yang disampaikan? Bisa, Ibu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk pada materi pembelajaran hari ini. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan sejak awal sampai saat ini, apa yang kalian dapat? Ada yang bisa bantu untuk menjawab? Ada yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Babang duluan. Suaranya besar. Yang kami dapat adalah kami dapat mengetahui bagaimana proses bisa terjadinya perubahan air dan air di dalam proses kulkas. Oke, yang berikutnya Sergio. Kamu tadi ada tangan kan? Oke, silakan. Ada tiga jenis zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Ada 3 jenis. Bisa berikan definisi
sebagai contoh? Cairnya apa? Air. Kemudian zat gas udara. Oke, kita berikan aplaus untuk Sergio dan Bapak. Dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan kepada kita? Ada tidak? Oke, mari kita lihat bersama kesimpulan yang sudah dibuat. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah saat memiliki 3 wujud utama, yaitu padat, cair, dan gas, yang dibedakan berdasarkan susunan dan gerakan partikelnya. Perubahan wujud saat terjadi karena adanya energi panas yang mengaruhi pergerakan partikel, misalnya mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal atau deposisi. Dengan memahami model partikel, kita dapat menjelaskan berbagai fenomena sehari-hari seperti es mencair, air mendidih, embun di kaca, atau kapur balus yang menyublim atau menguap. Bisa? Jadi tujuan pembelajaran kita awal tadi apakah sudah tercapai? Kalian bisa paham apa yang materi yang disampaikan? Bisa kalian kaitkan dengan semua yang kegiatan yang berkaitan dengan materi kita di hari ini yang terjadi di kehidupan sehari-hari? Bisa? Bisa. Oke. Karena tadi sudah kita lakukan pre-test, akhirnya kita akan melakukan post-test untuk mengetahui kemampuan akhir kalian dalam memahami materi yang sudah kita sampaikan. Waktu pengerjaannya 10 menit setelah dibagikan atas post-test. Oke, waktu pengerjaan soalnya 10 menit mulai dari sekarang. Jangan berdiskusi dengan teman, waktu diskusi kita sudah selesai. Sekarang masuk pada pengerjaan soal individu. Jadi jangan tanya ke teman. Nanti setelah waktu selesai, seperti tadi PDF ditunjukkan 1 orang bagi waktu, 1 orang PDF. Nanti ada anak kumpul baru kumpulnya. Jangan. Semua sudah selesai? Sudah. Oke, silakan kumpul di teman yang paling dulu. Oke. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Semoga materi yang Ibu kasih dapat tertanam dalam benak kalian dan ingat sampai dewasa nanti. Supaya menentukan oleh ibunya pendidikan selanjutnya. Ibu minta saat seorang pusat untuk maju memimpin doa. Oke anak-anak, materi kita selanjutnya yaitu tentang kaitan fisika dan kimia. Silakan dipelajari agar minggu depan kalian sudah saat itu memberikan materi, kalian sudah punya isi di dalam kepala supaya nyambung. Bisa? Bisa. Sekian pembelajaran kita di hari ini. Selamat siang anak-anak.